Halo semua, kami dari kelompok 7 akan menampilkan video singkat kami. Adapun anggota kelompok kami adalah Riris Gultom, Albert, Uli Valen, dan Muhammad Kafi Irwan. Pada video ini, kami akan bercerita tentang Jack Ma dan Alibaba. Mari kita saksikan perjalanan Jack Ma menuju kesuksesannya. Ma Yuan alias Jack Ma lahir di Hangzhou, Tiongkok pada tanggal 10 September tahun 1964. Jack Ma dilahirkan dari keluarga dengan ekonomi lemah. Orang tuanya adalah pemusik dan pendongeng tradisional. Bahkan ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiunan bulanan sebesar sekitar Rp500.000 untuk menghidupi keluarganya. Jack Ma bukanlah seseorang yang pintar matematika atau ilmu sains lainnya. Dia gagal ujian lulus sekolah dasar sebanyak 3 kali, dan juga gagal lulus ujian sekolah menengah sebanyak 2 kali. Untuk membantu orang tuanya, selama 8 tahun masa kecilnya dihabiskan sebagai pemandu wisata di sebuah hotel di dekat danau Hangzhou. Setelah beranjak dewasa, Jack Ma gagal dalam 3 kali kesempatan masuk perguruan tinggi. Sebelum akhirnya dia diterima di Universitas Hangzhou dengan jurusan Bahasa Inggris. Setelah lulus dia berusaha melamar pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang menolaknya karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Tercatat bahwa Jack Ma mendaftar pada 30 lowongan pekerjaan dan seluruhnya menolak. Dia pernah mendaftar pada perusahaan KFC. Dari total 24 pelamar, 23 pelamar diterima dan Jack Ma adalah satu-satunya orang yang gagal dalam rekrutmen tersebut. Akhirnya Jack Ma mulai menekuni profesi sebagai pengajar bahasa Inggris di sebuah universitas. Ketika itu gajinya hanya 100 renminbi, atau setara dengan Rp114.000 per bulan. Pada 1995, Jack Ma berkesempatan berkunjung ke Amerika untuk sebuah perjalanan bisnis. Di sanalah dia berkenalan dengan komputer dan internet. Saat itu Jack Ma mencoba menuliskan kata beer di mesin pencari Yahoo. Dia menemukan bir dari berbagai negara tetapi tidak menemukan satu informasi apapun tentang bir dari negaranya sendiri. Kejadian itu sontak membuat Jack Ma termotivasi untuk mendirikan perusahaan komputer. Dia memberanikan diri meminjam uang sebesar $2.000 AS dari temannya. Padahal dia bukan ahli pemrograman. Dia juga bukan lulusan TI, bahkan Jack Ma sangat awam tentang dunia komputer. Akhirnya Jack Ma memulai usahanya dengan merintis China Yellow Pages. Perusahaannya berfokus untuk mengembangkan website untuk sebuah perusahaan. Dan hanya dalam 3 tahun saja setelah berdiri, perusahaannya ini mampu meraup keuntungan setidaknya 5 juta yuan China atau setara $800.000 AS. Tak berhenti sampai di sana, pada tahun 1999, Jack Ma mengumpulkan dan meyakinkan 17 temannya untuk bergabung dengannya dan mempersiapkan platform pemasaran online pertama di Tiongkok, yaitu Alibaba.com, situs berbahasa Inggris untuk perdagangan global, dan Yaoliubaba.com, situs berbahasa Mandarin untuk perdagangan domestik. Website ini memfasilitasi pedagang Tiongkok dalam menjual barang ke luar negeri. Hal ini tentu sangat membantu pedagang Tiongkok. Sampai pada suatu hari dia mendapatkan kepercayaan dari Goldman Sachs, salah satu pendiri Yahoo, dan juga SoftBank dari Jepang yang mau berinvestasi di Alibaba. Pada tahun 2003, perusahaan e-commerce raksasa, eBay, melakukan ekspansi ke Tiongkok. Untuk mengalahkan eBay, Alibaba Group meluncurkan Taobao.com, sebuah marketplace online domestik. Jack Ma menggratiskan segala pengiklanan, yang membuat Taobao bertumbuh sangat pesat. eBay pernah mencoba untuk membeli Taobao tetapi ditolak oleh Jack Ma. Jack Ma lebih memilih untuk bekerja sama dengan Jerry Yang, co-founder Yahoo, untuk memperkuat posisi bisnisnya dalam dunia pasar modal. Pada tahun 2004, Alibaba Group meluncurkan produk barunya yaitu Alipay, sebuah platform pembayaran online pihak ketiga. Sekarang Alipay merupakan salah satu dari 2 platform pembayaran berbasis kode QR terbesar di Tiongkok, bersama dengan saingannya WeChat Pay yang dimiliki oleh Tencent. Pada tahun 2005, Yahoo menyuntikkan $1 miliar ke Alibaba, yang menjadikan Yahoo sebagai pemegang saham terbesar dengan 40% kepemilikan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Alibaba mengambil kendali bisnis Yahoo di Tiongkok.
Pada tahun 2006, karena kalah saing dengan Taobao, eBay memutuskan untuk mundur dari pasar Tiongkok. Pada tahun 2007, Alibaba melakukan penawaran umum perdana atau IPO di Hong Kong. Pencatatan publik tersebut berhasil meraup dana sebesar 13,1 miliar dolar Hong Kong. Pada tahun ini juga, Alibaba Group meluncurkan sebuah platform pemasaran online, yaitu Alimama. April tahun 2008, Taobao Mall atau yang saat ini dikenal sebagai Tmall, platform bagi merek dan retail pihak ketiga, diperkenalkan untuk melengkapi marketplace Taobao. Tahun 2009, Alibaba Cloud diluncurkan bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-10 Alibaba Group. Alibaba Cloud adalah sebuah platform layanan cloud computing data sentris canggih dan platform berbagi data internet. Alibaba Group memperkenalkan Zhuhuasuan, platform pemasaran penjualan dan pemasaran untuk flash sale, diskon dalam periode singkat pada Maret tahun 2010. 1 bulan berselang, AliExpress diluncurkan untuk memungkinkan para eksportir di Tiongkok menjangkau dan langsung bertransaksi dengan pelanggan dari seluruh dunia. Tahun 2013, Alibaba Group kembali meluncurkan produk barunya. Kali ini sebuah perusahaan logistik canggih yang memanfaatkan IoT dan robotik dalam melayani pengiriman barang yang diberi nama Cainiao. Tahun 2014, Alibaba memutuskan menjadi perusahaan terbuka di bursa saham New York, dan menjadi IPO terbesar dalam sejarah. Alibaba mengumpulkan sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat dari aksi tersebut. Langkah ini mengantarkan Alibaba menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia. Pada tahun yang sama pula, Alibaba Group mengakuisisi dan berintegrasi dengan perusahaan browser mobile, UCWeb, serta perusahaan pemetaan dan navigasi digital, Autonavi. Juga pada 2014, Ant Financial diciptakan untuk mengakomodir sistem pembayaran, yaitu Alipay dan layanan keuangan lainnya, seperti pinjaman dana untuk UMKM. Ant Financial sekarang menjadi perusahaan fintech terbesar di Tiongkok dengan aset sekitar 150 miliar US dollar. Pada tahun 2015, Alibaba Group merilis DingTalk, sebuah aplikasi komunikasi dan kolaborasi perusahaan untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan. Pada April tahun 2016, Alibaba mengambil alih saham perusahaan Singapura, Lazada, perusahaan e-commerce yang melayani beberapa pasar di Asia Tenggara. Itu menandai go internasional pertama Alibaba di ranah e-commerce. Pada Januari tahun 2018, Alibaba menjadi perusahaan Asia kedua yang berhasil menembus angka valuasi 500 miliar dolar AS, setelah Tencent. Alibaba juga memiliki nilai merek global tertinggi ke-9, serta telah beroperasi di lebih dari 200 negara dan wilayah. Alibaba menjadi perusahaan retail terbesar di dunia, salah satu perusahaan terbesar dalam bidang internet dan kecerdasan buatan, salah satu perusahaan modal ventura terbesar, dan salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia. Penghitungan akhir pada platform Alibaba mencapai 30.402.477.608 US dollar. Meningkat sekitar 27% dari total catatan pada tahun lalu yaitu 2017 dengan nilai tukar saat itu. Setelah 20 tahun menjadi CEO Alibaba, pada September tahun 2019, Jack Ma memutuskan untuk pensiun dan posisinya digantikan oleh Daniel Zhang. Kekayaan bersih Jack Ma saat ini adalah sekitar 50,4 miliar US dollar, yang menempatkannya di peringkat kedua orang terkaya di Tiongkok. Setelah pensiun, Jack Ma sibuk menghadiri berbagai macam undangan sebagai pembicara. Dia menebarkan kebaikan dan memberikan inspirasi kehidupan bagi kita semua. Sekian dari video kami tentang perjalanan Jack Ma sebagai seorang teknopreneur. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.